Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast PKS Go PKS Go bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Pada episode kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang mantap, yang luar biasa, yang sangat kompeten dengan topik kita hari ini. Saya salah satu yang mengaguminya karena beliau adalah salah satu politisi yang memiliki background latar belakang yang luar biasa, yang patut kita contoh. Selamat datang Bapak Dr. Mulyanto. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar nyaman dan santai, saya panggil Pak Mul aja ya. Ya, sip. Mantap. Seperti nama akun Twitternya, Ya, Pak Mul. Betul, Pak Mul itu. Pak Mul 63. Kalau saya nomornya 86. Ini menunjukkan 86 ya? Kelahiran kayaknya ini. Betul. Saya 63. Iya, iya. Pembicaraan dua generasi. Iya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu para audiens kita ini yang menonton bukan hanya di Indonesia, juga dari seluruh penjuru dunia ini. luar Ya, biasa ini. penyimak dari PKS TV, dan kita juga ada di Spotify juga, Pak Mul, Luar biasa. untuk mendengarkannya. Luar biasa. Nah, silakan disapa dulu, Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial Indonesia. Terima kasih Pak Mul, alhamdulillah nih sudah berkesempatan hadir di podcast PKS, dan ini kesempatan yang sangat istimewa kita bisa berjumpa dengan Pak Mul. Tapi sebelum kita bicara yang hot-hot, yang berat-berat ya, kita kenalan dulu nih. Ini Pak Mul nih lahir di mana nih Pak Mul? Lahir besar di mana? Saya lahir di Jakarta tahun 63. Ya. Sesuai dengan nama tadi tuh. Oke. Twitter saya Pak Mul 63. Oke, di Jakarta besar ya. di Jakarta, SD, SMP, SMA, universitas, kerja ya. Di Jakarta terus ya. Jakarta terus ini. Tapi sukunya Betawi atau apa? Orang-orang tua saya tuh Jawa sebenarnya. Oh, Jawa. Makanya dari nama kan Iya sih. Mulyanto. Oh ya, Mulyanto. Oh. Jawa mana Pak Mul? Ibu saya tuh dari Wonosobo. Wonosobo. Bapak saya dari Purwokerto. Wah. Ngapak-ngapak. Ngapak. Ya. Masih bisa ngomong ngapak nih? Nggak bisa, karena kan saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Jadi anak gaul Jakarta lah. Tapi ngomong Jawa susah ya? Ngomong Jawa susah ya? Di keluarga saya kebetulan ya, karena nggak di. Tapi denger ya, bisa ya? Denger memahami sedikit-sedikit, asal yang nggak terlalu Siap. santun banget ya. Yang biasa-biasa Iya, masih lah iya. dikit-dikit. Oke. Jadi lahir di Jakarta. Jakarta mana Pak Mul? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Di daerah? Daerah itu dekat Pasar Baru bagian belakang. Itu ada namanya Jalan Kartini. Kelurahan oke. Kartini Iya, ya, daerah situ saya lahir. Oke, jadi lahir besar sekolah di Jakarta. Ya, Jakarta. Jakarta. Saya dengar Pak Mul ini dulu sempat juga melalang buana sampai ke Jepang. Ceritanya gimana itu? Iya, itu kan jadi setelah saya tamat dari UI. Oh ya, Ya, UI angkatan berapa nih Pak Mul? Saya masuk angkatan 81 ya. Waduh, 81, belum lahir saya. Nah, jurusan fisika waktu Oke. itu tamat tahun 87. Oke. Kemudian karena saya berikatan dinas ya dengan Iya, iya, Badan iya. Tenaga Atom. Tenaga atom. Ya, sekarang menjadi Badan Tenaga Nuklir ya. Wih, tenaga nuklir. Namanya berubah kan. Oke. Jadi pada tahun tingkat 3 4 itu saya ikatan dinas. Oke. Setelah tamat otomatis menjadi pegawai ya. Nah, pas saya tamat itu ada program Pak Habibie kan ke luar negeri. Oh Terus iya. saya daftar. Ya, beasiswa Pak Habibie Pak waktu itu ya. Habibie saya daftar, diterima lah di program Pak Habibie ya. Saya Iya. kirimlah ke Jepang 6 tahun. Oh, itu ngambil master. Ngambil Master master, dan sampai doktor, kan? langsung doktor untuk bidang teknik nuklir. Wow, teknik Iya. nuklir luar biasa. Jadi saya bidangnya itu teknik nuklir. Ahli nuklir nih. Iya. Waduh, ahli nuklir jadi politisi. Nah, berarti kalau ke ceritanya Jepang, panjang gitu. program beasiswa di Jepang berarti bareng sama Bapak Sohibul Iman ya, Presiden PKS sebelumnya ya? Iya. Apa satu angkatan atau beda atau gimana? Saya lebih senior. Oh, lebih senior ya? Karena saya kan berangkat ke Jepang masuk program S2 lalu S3. Langsung ya, fast track ya? Pak Presiden kan dari S1. Oh iya, Iya. dari S1 ya. Iya, Beliau beliau. S1, S2, S3 ya di Iya, Jepang ya. iya. Made in Japan. Iya. Oke, di Jepang ngambil teknik nuklir di Iya. di daerah. Tokyo Institute of Technology. Wah, Di itu Tokyo. itu ITB-nya Jepang itu ya. Kurang lebih kata orang gitu ya. Kalau apa namanya Todai
Todai. Todai itu UI-nya gitu ya. Tokyo University. Ini ITB-nya ya. Nah, wah, susah sekali itu masuk itu ya. Ngambil teknologi nuklir. Terus habis itu Pak Mul bekerja di ya kan tadi saya ikatan dinas tadi itu ya. Ikatan dinas di Batam. Saya sekolah sambil menjalankan ikatan dinas. Oke. Setelah tamat, saya kembali ke Badan Tenaga Nuklir. Bekerja di sana sebagai peneliti. Oke. Gitu. Jadi meneruskan lah ya ilmu yang sudah ini ya. Betul. Dan kalau kita lihat nih Pak Mul ini kan menjadi birokrat cukup lama juga ya. Iya, betul. Sampai top level nih saya dengar ya. Nah, itu bagaimana ceritanya dari seorang ilmuwan, engineer gitu, kemudian birokrat, kemudian masuk politiknya. Betul. Jadi gini, saya pulang lebih tahun 95 ya. Saya masuk menjadi peneliti. Saya menggeluti dunia peneliti. Terakhir itu saya menjadi peneliti media ya. Sudah mendekati peneliti utama. Pada tahun 2004 ya, ada peluang ya untuk pindah ya ke Kementerian Pertanian. Jadi di ujung karir saya di Badan Tenaga Nuklir, selain peneliti, saya juga ikut manajerial ya, sebagai kepala bidang ya, diistilahkan dulu. Kepala di bidang itu eselon 3. Ada peluang untuk ikut atau pindah ke Kementerian Pertanian. Akhirnya saya pindahlah ke Kementerian Pertanian. Dari nuklir pertanian? Pertanian. Di sana ada peluang untuk membantu menteri bidang IT. Itu menteri siapa dan pengawasan. Waktu itu menterinya Pak Dr. Anton Apriantono. Kebetulan saya kenal Legend beliau kan. Beliau dari Inggris dulu, Inggris ya, saling berinteraksi. Beliau jadi menteri, saya diajak, mau nggak ikut ke sana. Saya diamanahi staf ahli bidang informasi dan pengawasan. Saya nekuni ya, walaupun dulunya saya peneliti dan kepala bidang, jadi staf ahli saya tekuni itu bidang sistem informasi dan pengawasan. Rupanya Pak Menteri itu tertarik dengan berbagai gerakan saya selama menjadi staf ahli ya. Saya merumuskan berbagai hal yang cukup menarik mungkin Pak Menteri. Apa yang waktu itu ikonik itu apa di zaman itu? Saya waktu itu yang paling menarik adalah saya merumuskan di dalam kestaf ahlian saya sebuah peta ya, tentang peta kerawanan di lingkungan Kementerian Pertanian. Sehingga mesti tahu, dirjen ini rawan nih. Dirjen itu bagus nih. Nah, dengan peta itu pandangan Pak Menteri jadi mudah. Jadi kayak UKP 4-nya gitu lah ya? Iya, waktu itu belum ada UKP 4. Belum ada ya? Iya. Jadi yang memonitor kinerja gitu ya? Unsur-unsurnya mirip. Nah, saya ambil datanya dari Inspektorat Jenderal, saya bikin peta itu, Pak Menteri mudah mengawasinya. Lalu kita juga mudah melakukan penilaian. Iya betul. Nah, karena itulah kemudian saya diangkat menjadi Inspektur Jenderal. Saya juga kalau prestasi itu. Inspektorat Jenderal ya? Inspektorat Jenderal. Itu udah paling top itu udah. Top, eselon 1 kan. Iya. Tangan kanannya Pak Menteri ya, tangan kiri ya. Tangan kanan Sekjen, tangan kiri Inspektur Jenderal. Iya. Nah, di Inspektur Jenderal penegakan disiplin, governance. Betul. Saya mengembangkan lagi yang akhirnya mendapat hadiah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bahkan dapat 2 hadiah MURI. Apa itu? Saya mengembangkan apa yang disebut kelanjutan dari peta tadi. Peta yang saya buat, saya menyebutnya sebagai menetapkan eselon 1 atau birokrat di lingkup Kementerian Pertanian sebagai apa yang disebut wilayah bebas dari korupsi. Jadi Kementerian Pertanian, Sudirjennya, saya pilah-pilah mana yang daerah bebas dari korupsi. Kita rumuskan, kita definisikan, kita deklarasikan. Cakep tuh. Terus pindah ke berikutnya, kita perlebar. Nah, saya terilhami dari upaya pemberantasan dulu ya. Ini upaya pemberantasan apa itu? Penyakit kuku dan mulut zaman dulu, PMK. Yang kemarin muncul lagi itu ya? Akhirnya muncul lagi. Kemudian pemberantasan flu burung. Kan mulai sedikit demi sedikit. Iya, betul. Daerah tertentu dibebaskan. Ini daerah bebas PMK. Ini daerah bebas flu burung. Baru terus diperlebar. Nah, saya menganggap korupsi sebagai wabah. Karena dirjen-dirjen ini, iya kan? Ini kan wabah ini yang bisa menyebar. Ya kan?
Saya ingin bebaskan sejengkal demi sejengkal, eselon 1 demi eselon 1. Ibarat kayak membuat island of integrity. Nah, itulah dia. Ya? Island of integrity. Makanya diakomodasi oleh KPK, diadopsi, oleh Kementerian PAN diadopsi. Nah, itu bagus tuh, reformasi birokrasi melalui dari dalam ya, island of integrity itu ya. Waktu daripada ditangkapin dari luar gitu. Reformasi birokrasi kan belum mulai waktu itu. Belum mulai. Makanya dengan ini kita dorong reformasi birokrasi yang sesungguhnya ini. Jadi murinya dapatnya dari situ. Dapat itu 2. Wih, cakep. Dapat muri 2. Langsung diserahkan oleh Pak Jaya Suprana ya. Keren. Nah, dari situ kemudian Pak Mul ini tergerak nih atau gimana masuk politik habis itu? Ya. Jadi pada tahun 98 reformasi. Iya. Ini kan teman-teman saya di luar negeri. Dulu kan saya aktif di Islamic Network ya. Iya. Kaum muslimin, muda, milenial, lu berinteraksi dengan zaman dulu tuh kan ada network ya, melalui internet ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, 98, 2 tahun setelah saya pulang, teman-teman sebagian ngajak, yuk kita ikut mendirikan Partai Keadilan Sejahtera yuk. Partai Keadilan waktu itu ya? Partai Keadilan. Oke. Salah satunya Pak Dr. Nur Mahmud Ismail. Presiden PK. Yang pertama kan. Makanya saya ikut menjadi pendiri Partai Keadilan. Meskipun PNS. Karena waktu itu dibolehkan. Masih dibolehkan waktu itu? Boleh, kita mendirikan. Kan waktu itu yang PNS saya, Pak Nur Mahmud di PNS. Iya ya. Saya dirikan. Setelah saya mendirikan, keluar peraturan pemerintah. 1 tahun kemudian, dari tahun 98 harus memilih. Mau terus birokrasi PNS atau ikut dalam partai. Nah, tahun 99 saya memutuskan di PNS. Pak Nur Mahmud juga sama, tetap di PNS. Ya kan itu yang terjadi. Harusnya agak aneh waktu itu berita ya. Pak Nur Mahmudi jadi Menteri Kehutanan tapi mundur dari PKS. Itu kalau persoalan tadi PNS-nya itu. Oke. Menarik. Ya, menarik. Jadi bisa ini ya, dari artinya ada story di situ, historinya yang panjang juga ya. Tidak ujuk-ujuk masuk politik. Tidak ujuk-ujuk. Jadi saya ikut mendirikan, terus 1 tahun kemudian mengambil jalur pegawai negeri. Iya. Kurang lebih itu. Pak Mul, ini saya tertarik nih dengan background Pak Mul yang teknologi di bidang nuklir lagi ya. Singkat saja, Indonesia bisa nggak punya kekuatan untuk bisa membangun dengan energi nuklir itu sendiri? Bisa. Kita sudah bangun pertama kali yang kecil di Gajah Mada, kurang lebih 100 kilo. Kan nuklir tidak harus berupa bom nuklir. Nggak harus. Itu kita kan bangun di Gajah Mada untuk riset kan, reaktor riset. Kemudian kita kembangkan di Bandung menjadi 1000 megawatt, bahkan bisa ditingkatkan menjadi 2000 kilowatt, jadi 2 megawatt. Karena selama ini kan kita masih sangat tergantung dengan BBM kan. Nanti kita masuk isu BBM lah ya. Betul. Kan kita bisa menggunakan teknologi nuklir, teknologi angin, geotermal, kan sangat besar sekali ini potensinya. Ini apa sih Pak Mul? Kenapa kita tidak bisa shifting dengan sangat baik gitu loh, dengan kekayaan energi yang luar biasa itu? Menurut Pak Mul gimana? Ya, yang pertama kita harus betul serius ya yang pertama. Jadi ini kan persoal pilihan energi ya. Kenapa sih kita milih ini nggak milih yang itu? Nah, ketika memilih itu bukan hanya faktor teknologi, tapi banyak faktor. Pertama faktor sosial, kedua ekonomi, tiga politik. Mana yang paling besar pengaruhnya? Nah, ini perlu dihitung ini. Perlu dihitung. Saya sendiri belum menghitung ya. Saya khawatir begini. Sebenarnya kita teknologi bisa, orangnya ada. Artinya teknologi nggak ada problem sebenarnya ya? Iya, kadang-kadang karena bayangan kita itu, ini kita nggak punya teknologinya nih. Nggak juga kita bisa menerbangkan pesawat N250. Kita bisa membangun lagi yang lebih canggih dari itu. Artinya anak-anak bangsa kita itu mampu sebenarnya. Mampu, terbukti. Persoalan yang kedua adalah bagaimana kita memasarkan N250 ya, agar betul-betul sustain, lalu industrinya kokoh. Kan yang terjadi kan ketika EMF datang, industrinya kan hancur. Nah, pemihakan negara pada industri itu dibaliknya kan teknologi. Itu yang utamanya. Jadi saya tuh teringat waktu kuliah di FEU itu saya ngambil kelasnya Pak Emil Salim, Prof. Emil Salim. Prof. Emil Salim itu walaupun beliau usianya sudah sepuh ya, dia selalu bercerita. Nah, tahun 80-an atau kalau nggak salah ya, dia pertama kali menekuni environmental economics. Nah, dia melihat
ya saya melihat sih ideal sekali tuh dengan resources yang ada gitu ya. Kenapa kita nggak shifting? Kenapa BBM terus dan sebagainya? Kayaknya ini diskusi yang terus menerus ya, tapi nggak ada langkah konkretnya gitu. Kalau tadi dari 3 tadi apa? Sosial, ekonomi, dan politik. Iya. Mana yang paling kendala yang paling besar ini? Atau 3-tiganya memang? Saya khawatir yang paling awal itu adalah politik, pilihan. Pilihan politiknya. Kita kan pilihan, mau milih mana. Ketika kita pilih sesuatu, pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Contoh, kita pilih hapus batu bara atau tidak. Nah. Ganti ke misalnya energi baru terbarukan. Pada saat kita berkata begitu, yang rugi dari ekspor impor batu bara berapa besar? Apalagi ekspor terbesarnya batu bara kita ya. Iya. Iya juga ya. Apalagi harga batu bara sekarang $400 per ton. Cuannya gede. Kita mau berkata shifting ke EBT saja. Wah, nggak mudah kan? Nggak mudah. Apalagi shifting ke yang lebih rumit lagi secara teknologi. Iya. Pilihan itu yang pertama. Politik itu panglima dalam beberapa hal ya. Oke. Barulah kita hitung feasibility-nya secara ekonomi. Kan gitu ya. Iya. Bisa dibuat secara masif nggak masalah. Baru dampak gitu ya. Sosial budayanya. Walaupun interaktif ya. Politik mempengaruhi. Itulah karena setelah jadi birokrat saya masuk politik. Ya. Politics does matter. Jadi politik sangat berpengaruh besar ya. Karena itu leadership ya. Iya. Politik adalah leadership. Artinya kalau kepemimpinan mendatang secara politik itu punya goodwill ya, punya komitmen yang kuat terkait shifting energi itu bisa sebenarnya. Iya. Politik anggarannya bisa kita alihkan juga ya. Betul. Oke. Itulah presiden harus punya visi yang kuat. Iya. Tanpa itu ya nggak mudah ya. Iya, karena mikirnya sederhana aja. Ini ekspor komoditas lagi tinggi-tinggi ya. Ya udah. Dapat cuan banyak. Nah, sekarang nih Pak Mul, nih lagi kita masuk ke topik yang lagi hangat-hangatnya nih ya. Hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat luas dan dengar-dengar Bapak Presiden Joko Widodo akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pak Mul sebagai anggota Komisi 7 yang menangani bidang energi ya, sekaligus wakil ketua fraksi DPR ini melihat ini seperti apa Pak Mul? Menurut saya ini presiden nekat ini. Nekat? Kenapa begitu Pak Mul? Ya nekat kan. Masalahnya yang pertama menurut saya inflasi terhitung Juli itu years on the years itu 4,94%. Oke. Itu adalah angka yang tertinggi sejak Oktober tahun 2015. Oke. Sejak 7 tahun itu yang tertinggi. Kemudian di dalam inflasi secara umum itu, inflasi kelompok yang dominan adalah makanan. Itu ya? 11%. Udah 11% ya? Padahal Bapak Gubernur Bank Indonesia mengatakan kelompok pangan itu maksimum 5-6%. Ini udah 11%. Nah, itu baru kenaikan sebelum-sebelumnya itu. Kenaikan BBM non subsidi. Belum naik BBM-nya? Belum lagi kalau BBM bersubsidi yang digunakan oleh 80% masyarakat luas, digunakan untuk transportasi umum, digunakan untuk ngangkut sembako, digunakan untuk ngangkut Gojek, ojol dan sebagainya, naik. Lonjakan. Wah, luar biasa. Inflasi. Jadi udah kepukul harga pangan, kepukul harga energi. Babak belur ya. Ditambah masyarakat masih belum pulih benar dari COVID, belum cukup kuat untuk bangkit, ya kan? Kita memang jargonnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu kan jargon. Nyatanya kan susah. Belum pulih benar, bangkit pun belum kuat. Ibarat ini sakit badan nih, makannya harus bubur, banyak istirahat, kan itu. Jangan digenjot makan sate sama sambal krosok. Tongseng. Tongseng, aduh perutnya hancur, sakit lagi, gorengan. Harus dieman-eman lah. Ibaratnya habis kena COVID itu istirahat dulu lah ya. Walaupun sudah negatif gitu ya, istirahat dulu. Tapi begini Pak Mul, kalau kita diskusi saya baca nih pernyataan dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. ICP kita sudah lewat nih, asumsi makro di APBN itu $63 per barel. Sekarang sudah tembus $100 per barel. Jebol APBN nanti kalau nggak dinaikkan. Gimana menurut Pak Mul? Nah ini kan kebohongan publik. Wah, kenapa kok? Iya. Masa Menteri Keuangan bohong?
awal anggaran APBN ditetapkan ICP 63 US dollar per barel. Kita ikut di situ, saya ikut menetapkan. Ya kan? Siap. Terus kemudian terjadi dinamika kenaikan harga migas. Bulan Mei kita revisi menjadi 100 US dollar per barel. Oh, sempat direvisi? Direvisi. Maka keluarlah angka total general subsidi energi 502 triliun. Sudah selesai. Hari ini Juni BBM turun dari 120 US dollar per barel mendekati 90 bahkan 89 WTI crude. Nah kan sudah di cover semua itu. Sekarang sudah turun harga BBM. Untuk apa naik lagi? Ini fakta yang menarik ini. Iya, ini fakta harus jelas. Jadi sebenarnya sudah diajukan revisi dari ICP 63 ke 100. Sudah diketok bareng. Sudah. Ya, tanpa harus menaikkan. Enggak perlu lagi. Anggarannya sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Yang kata Pak Presiden 502 itu BBM walaupun udah disetujui, udah selesai dipermasalahkan nomenklaturnya kan. Nomenklaturnya. Itu jadi, barang yang sudah selesai. Laksanakan aja itu dengan baik. Iya. Terus gitu. Kok dinaikkan gitu? Nah, makanya argumentasinya harga minyak dunia naik menjadi 105. Ya kan? Tapi kalau kita lihat mulai Juni kan turun. Baik WTI crude maupun Brent crude turun di pasar internasional ya. Turun ya. Justru ketika turun malah mau dinaikin. Bahkan turunnya ini dibuktikan oleh Malaysia menurunkan harga. Di bulan Juli. Amerika menurunkan harga. Ya kan? Bahkan kemarin 1 September Pertamina menurunkan harga. Shell menurunkan harga. Yang Pertamax ini ya, apa namanya? Diturunkan ya? Diturunkan harga. Yang pertama Pertamax Turbo. Turbo. Yang kedua Dex Lite. Yang ketiga Pertamina Dex diturunkan. Oke. Shell melakukan hal yang sama. Apa artinya? Artinya harga dunia turun. MOP sudah turun, berarti menurunkanlah Pertamina. Nah, pertanyaan saya, untuk apa kita menaikkan lagi harga BBM subsidi? Kan gitu. Iya. Karena argumennya selalu seperti itu, minyak internasional naik di 100 gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya barang udah lama ini ya, udah diketok ya. Iya, 1 September pukul 00 kan turun. Iya. Harga BBM non subsidi Pertamina. Nah, ini turun Shell. Oke. Berarti apa? Berarti harga sudah turun. Udah turun. Jadi nggak relevan lagi tuh. Nggak relevan lagi ya. Nggak relevan. Oke. Ini argumen yang pertama tadi udah dibantah oleh Pak Mul. Argumen yang kedua nih yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani dan Opung Luhut ya. Ini yang nikmati orang-orang kaya kok, bukan orang-orang miskin kok. Ini nggak tepat sasaran. Subsidi itu harusnya ke barang bukan ke orang. Gimana Pak Mul? Betul, setuju saya. Karena dapat dikatakan yang menerima manfaat dari subsidi BBM ini terus terang orang-orang kaya yang menggunakan mobil mewah. Dia nyedot solar sekaligus 80 liter, ya kan? Menyedot Pertamax bisa 60 liter lebih. Nah, karenanya kalau tidak tepat sasaran dibuat menjadi tepat sasaran. Dengan naikkan harga. Solusi. Bukan dengan naikkan harga. Bukan dong. Kalau naikkan harga, yang berhak ikut menanggung deritanya. Kalau tidak tepat sasaran, dibuat menjadi tepat sasaran. Oke. Dia yang salah, kenapa rakyat miskin yang disalahin gitu, yang jadi korban ya? Gitu maksudnya. Kalau nggak lewat sasaran, ya dibuat menjadi tepat sasaran. Caranya apa? Lakukanlah pembatasan. Pembatasan. Artinya penegakan hukumnya nggak jalan ya? Iya. Yang nyuri-nyuri itu ya. Tahu sendiri penegakan hukum zaman sekarang, ya kan? Sebenarnya kan ini solusinya kan gampang ya. Maksudnya penegakan hukum jalan, pembatasan itu jalan gitu, pencurian itu diatasi, nggak akan jebol kuota. Nggak jebol. Harusnya kan begitu ya. Iya, hitungan Pertamina dan BPH Migas demikian. Tapi kayak pemerintah kayak malas aja, udah naikin aja deh. Dikorbanin masyarakat kecil gitu ya. Itu yang kita tangkap. Gitu. Sehingga PKS sampai kapanpun menolak hal seperti ini. Kita kan membela masyarakat kecil. Kasihan masyarakat kecil yang dikorbankan. Kerja nggak benar ke masyarakat kecil dikorbankan. Iya, masa apa harus masyarakat kecil? Jangan bisa dong. Iya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga nih. Ini kan ini komentar di netizen ya. Ini kalau di netizen itu ada namanya SJW. Social Justice Warrior. Jadi, wah,
PKS ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini kan sama dengan tidak mendukung energi terbarukan, tidak pro environment. Nah, Pak Mul gimana melihatnya? Ya, jadi begini, kita sudah barang tentu ya, perlahan-lahan kita mengubah ya energi balance, energi campuran kita, mix energi kita, perlahan-lahan kita tingkatkan unsur energi hijaunya, green energinya, baik di bidang ketenaga listrikan maupun di bidang transportasi, ya kan? Ini kita mainkan, kita buat perencanaan-perencanaan. PKS setuju, misalnya di dalam RUPTL ya 2021 sampai 2030 kita dorong agar semakin green, ya kita kurangi secara bertahap. Begitu juga di Pertamina, kita dorong yang namanya biofuel, ya kan? Agar lebih tinggi lagi porsinya, ya kan? Iya. Nah, tapi dengan kondisi begini sekali lagi jangan yang dikorbankan dengan berbagai konsep apapun adalah masyarakat daya beli kecil. Masyarakat Kita mengarah ke sana tapi bersama-sama kan begitu. Jadi keadilan itu memang ruhnya Partai Keadilan Sejahtera kan. Itu coba lihat justice itu dalam skala yang lebih besar. Keadilan itu bukan berarti antara fosil dan energi hijau saja. Tapi juga mencakup antara masyarakat kecil dengan masyarakat yang berada. Harus ada keadilan di sana. Tapi Pak Mul sendiri atau fraksi PKS sendiri melihat subsidi BBM itu masih perlu nggak sih? Begini, jadi pertama. Karena begini, maaf saya potong. Dulu di eranya Presiden Habibie juga pernah naikin, ya. Kemudian Gus Dur pernah naikin, terus Bu Mega pernah naikin. Presiden SBY waktu PKS ada dalam kabinet naikin kalau nggak salah 2 kali kalau nggak salah, pernah 2 kali naikin. Nah Presiden Jokowi di awal kepemimpinannya juga naikin gitu. Jadi sebenarnya nih kalau secara konsepsi nih subsidi BBM itu masih diperlukan nggak sih? Ya, jadi gini, sebelum masuk pada jawaban atas pertanyaan pragmatis itu, kita harus kembali kepada hakikat bernegara. Gimana itu? Antara kita negara dengan masyarakat. Menempatkan bagaimana posisinya. Ini kan sudah terjadi kontrak sosial antara warga negara dengan negara, menyerahkan mandat agar kita mengelola negara ini demi kesejahteraan mereka. Maka prinsip dasar kita sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita melindungi seluruh orang yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia dan seluruh teritorialnya. Kita jaga ini. Melindungi bangsa artinya melindungi dari seluruh aspek kehidupannya. Salah satu adalah energi. Kita harus melindungi masyarakat agar masyarakat mendapat hak energinya. Termasuk masyarakat yang kecil. Nah, subsidi kan hanyalah satu metode saja. Ya kan? Kalau daya beli masyarakat tinggi, mereka cukup mampu membeli energi, ya nggak perlu disubsidi. Kalau sudah mampu. Kenapa subsidi dibutuhkan? Karena kita melihat daya beli mereka masih sangat rendah. Apalagi pasca COVID. Jangankan subsidi energi, ya kan? Minyak goreng aja kita subsidi kan? Kalau memang masyarakat mampu, ya kan, mereka bekerja, tingkat penganggurannya sudah rendah, tingkat kesejahteraan sudah tinggi. Mekanisme melindungi itu kan banyak cara. Tidak harus memberikan ikan, ya kan, membentuk subsidi langsung. Bisa memberikan kail dalam bentuk yang lain. Terakhir adalah membangun sebuah kebijakan ekosistem yang bagus sehingga mereka terlindungi, kan gitu. Social safety net ya. Nggak harus nurunin satpam juga untuk melindungi kan. Banyak cara dalam bernegara ini. Pertanyaan terakhir terkait BBM. Bu Menkyu mengatakan begini. Udah kita naikkan aja biar nggak ada disparitas harga. Ketika dikejar, bagaimana nanti masyarakat miskin, masyarakat yang terdampak gitu ya? Ya udah kita kasih aja bantuan langsung tunai atau bantuan sosial begitu. Jadi ya udah biar efisiensi ini duitnya biar kita kasih kompensasi ke masyarakat kurang mampu. Jadi lebih pas, lebih tepat sasaran. Nah, menurut Pak Mul gimana argumen semacam ini? Iya, pertanyaannya kan sekali lagi, apakah itu yang paling tepat sasaran? Ketimbang kita berikan pembatasan. Sekarang saya tanya, apakah data DTKS sudah akurat? BPK komplain, KPK komplain. Banyak masalah. Orang udah pindah, orang meninggal masih ada di DTKS. Dan data
tingkat kesejahteraan sosial. Ada yang bilang yang harusnya dapat nggak dapat, yang dapat harusnya nggak dapat. Belum dikorupsi dan sebagainya. Tapi saya sampaikan lagi, apa itu? Fakta yang lebih esensial dan struktural. Ketika kita kasih BLT bansos, yang kita ambil adalah masyarakat yang terbawah miskin, 20 juta. Oke, 20 juta rumah tangga ya? Iya. Tes. Ketika inflasi meningkat, garis kemiskinan bergeser ke atas. Makin banyak yang miskin. Makin banyak jumlah yang masuk kategori miskin. Iya. Dan itu nggak tercover. Dan itu tidak tercover. Itu secara struktural konsep BLT yang menurut saya belum tentu tepat sasaran. Iya. Jadi yang masyarakat yang mayoritas rentan miskin itu langsung jatuh miskin semua ya? Iya. Harusnya kalau mau fair semuanya itu ditanggung ya? Saya kemarin dialog di dalam El Cinta yang bertanya itu adalah para driver ojol. Marah mereka? Marah. Kami nggak butuh BLT. Cuman berapa kali, berapa bulan. Nanti setelah itu kami kesulitan. Begitu ya? Ini persoalan kebijakan, pilihan-pilihan kebijakan, mana yang paling akurat. Kita harus mengembangkan seluruh instrumen yang mungkin ya dalam bernegara ini. Kita eksplorasi. Nggak bisa kita mengklaim yang ini yang paling tepat. Oke, harus ada evaluasinya kan. Nah itulah evaluasi BLT kan sana. Iya. Memang terkadang kita itu berpikirnya itu top down sekali ya. Iya. Jadi seolah-olah teknokrat atau pengambil kebijakan itu udah paling ngerti kondisi masyarakatnya gitu ya. Itu jadi boleh itu. Ternyata ojol komplain. Itu kalau ditanya nelayan, peternak, petani, hampir semua bisa komplain itu. Bisa kita tanyakan ke mereka. Sehingga yang mereka tidak hanya ngotak-ngatik angka di laptop aja gitu kan. Tapi harus tanya ke masyarakat. Begitu Pak Mul ya? Iya, mereka yang terdampak pertama kali. Oke, closing statement Pak Nur, Pak Mul terkait BBM. Jadi ini kan pertama harga BBM hari ini sudah turun. Oke. Terbukti Pertamina bahkan Shell sudah menurunkan harganya sehingga argumentasi bahwa BBM harganya mahal, tinggi sudah terbantahkan. Oke. Yang kedua, ketidak tepat sasaran ini sebetulnya kan bisa diselesaikan dengan pembatasan yang baik. Nah, jadi menurut saya ya pemerintah janganlah memberikan beban kepada masyarakat. Kasihan masyarakat masih menderita COVID. Itu saja. Oke. Baik, wah luar biasa nih, kita banyak dapat insight, dapat fakta-fakta baru. Ini bedanya nih kalau bertanya kepada para pelakunya langsung gitu ya, ternyata sudah diputuskan, sudah tadi ya diskusinya ya, menarik nih teman-teman baru. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat podcast kita. Sekali lagi terima kasih Pak Mul hadir dalam podcast kita. Semoga next time kita akan bisa bincang-bincang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.